Halo, 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 selamat malam. Sudah live ya, malam semua. Wow, udah rame ternyata. Mas Rifki duluan. Halo, malam semuanya. Malam semua, malam semua. Selamat malam semua. Selamat malam semua. Lumayan banyak nih, ini copy paste kayaknya. Oke, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya gitu ya. Saya mau jawab satu DM dulu sebentar sebelum sambil nunggu teman-teman yang lain. Please confirm apakah suara dan gambarnya jelas di teman-teman semua. Harusnya sih jelas ya. Oke. Oke Mas, jelas Mas, mantap. Alright, 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 alright. Oke. Kita kembali ke laptop, teman-teman. Bening Mas, suara dan gambar jelas. Oke, rambut saya juga bagus ya. Hari ini kita akan back to basic lagi, teman-teman. Kita akan mundur beberapa langkah lagi. Kita akan ngulangin lagi step by step metodologinya. Pak, kalau ada news tindakan kita gimana tetap? RBR dan DBD? Ya tetap. News itu nanti kita bahas news di akhir ya. Sebenarnya di kurikulum kita kalau teman-teman lihat bahkan nggak ada news kan. Kalau teman-teman baca slide-nya kita nggak ada news sama sekali. Karena pada dasarnya news kan cuman katalis. Jadi news hanya akan membawa harga ke tempat di mana seharusnya dia berada, hanya lebih cepat gitu aja ya. Jadi bahkan di kita nggak ada news ya, nggak ada news di materi kita. Kalau teman-teman lihat semua materinya gitu ya, saya buka. Tapi pada akhirnya nanti news opsional ya, teman-teman boleh, kalau yang sangat konservatif boleh menghindari gitu ya. Tapi sebaiknya saran saya kalau teman-teman mau yakin banget sama jawabannya, mau benar-benar yakin 100% teman-teman tes. Kalau saya nggak terlalu peduli gitu ya. Kecuali news yang gede banget gitu ya, kayak misalnya ada sesuatu di luar kontrol saya, misalnya Brexit gitu, atau misalnya election gitu ya, misalnya bentar saya lagi cari PowerPoint-nya, misalnya ada apa, misalnya pemilihan presiden Amerika Serikat kayak kemarin misalnya Trump gitu ya, itu kan hal-hal yang di luar kontrol sih saya memilih tidak trading. Jadi saya memilih tidak trading, tapi saya nggak pernah mencoba menebak arah news, nggak pernah mencoba menganalisa news dan segala macamnya. Jadi itu penting, dan itu kemarin kan kita udah bahas teman-teman di indirect force. Jadi news itu buat kita hanya indirect force. Jadi kalau teman-teman liatin di semua kurikulum kita ya, trading platform, execution, order data, market data, candlestick, ticker symbol, trading tools, ini teman-teman bisa liatin semua gitu di sini. Kita nggak ada bahas news sama sekali, kecuali kita bahas news sebagai indirect force. Jadi news buat kita hanyalah indirect force. Jadi news, report, fundamental, technical factor masuk ke indirect force. Bahkan di sini kita yang penting teman-teman fokus sama unfilled order, fokus sama climate, teman-teman nggak akan kenapa-napa sih news. Ya ada hari di mana news akan bikin kita SL, ada hari di mana news akan bikin kita TP lebih cepat, ya pada akhirnya on the long run nggak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Oke, kalau teman-teman lihat nih, kita ikutin sampai ke bawah. Nah, teman-teman nggak lihat kita bahas news di kurikulum kita, karena memang news buat kita ya cuman indirect force saja, oke? Jadi buat kita news adalah indirect force. Alright, mana mau saya? Oh ini dia. Jadi news buat kita hanya indirect force. Oke. Oke, apalagi tadi pertanyaan yang lain, rambut keren. Mas tolong bahas pivot sama white space. Oke, pivot sama white space. Pivot saya bisa bahas. Nah, white space ini lebih tricky lagi ya. Jadi sebenarnya kita tiadakan dulu white space, pembahasan tentang white space ya. Mas, apakah auto UFO selain warna merah atau hijau? Ada auto UFO selain warna merah atau hijau? Ada, merah redup sama hijau redup, Mas. Kecuali Mas ganti warnanya. Kalau Mas ganti warnanya ya bisa jadi biru kan, suka-suka Mas aja gantinya kan. Kalau saya munculin ini auto UFO gitu, saya klik 2 kali.
Terus itu ada settingnya tuh, warnanya bisa diganti. Yang merah saya mau ganti jadi apa? Jadi apa misalnya? Yang hijau diganti jadi biru gitu bisa. Tuh. Ganti jadi biru gitu. Biru gitu. Tuh UFO-nya nanti jadi biru, nggak ada UFO-nya. Jadi bisa. Jadi nggak ada warna lain, warnanya cuma merah terang atau merah redup, hijau terang atau hijau redup gitu ya. Oke. Kita langsung teman-teman, kita akan langsung mulai dengan charting, tapi saya akan melakukan metode basic banget teman-teman dengan charting sambil nanti kita jawab-jawab pertanyaan sepanjang perjalanan ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang khusus dan spesifik, teman-teman ketik aja di chat box gitu ya, supaya teman-teman yang lain juga dapat pemahaman lebih. Kalaupun dia sudah paham bisa mengulang gitu ya. Dan satu lagi penting banget buat teman-teman itu catat sebelum teman-teman masuk. Misalnya besok malam ada sesi nih, teman-teman siang belajar apa yang nggak paham dicatat, nanti malam ditanyain gitu ya, biar efektif gitu. Oke, pertama-tama sekarang kita masuk ke seperti biasa Euro USD. Ini pair pertama yang kita selalu transaksikan gitu ya, Euro USD. Dan kita pengen tahu pertama adalah step 1 ya. Step 1 kita cek limit gitu ya. Saya akan bikin PowerPoint baru gitu. Teman-teman bisa lihat di sini, saya akan bikin baru. Layoutnya saya pakai layout aja yang gampang. Mungkin ini mungkin. Jadi Euro USD gitu ya. Saya akan tulis di sini 1 climate. Saya akan pakai bulletnya, mana bulletnya, diganti number aja. Oke, step 1 cek climate gitu ya. Step 1 cek climate. Kita akan cek climate-nya Euro USD. Caranya kita masuk ke sini. Saya akan pakai satu chart ini biar teman-teman paham gitu ya. Step 1 cek climate. Cek climate kita masuk ke indikator. Oke. Invite only script, terus kita klik auto climate sekali. Indikator invite only script, auto climate sekali, terus teman-teman bisa lihat di sini climate-nya. Oke, climate-nya confirm down market. Kenapa confirm down market? Karena teman-teman punya dotnya merah dan tebal, jadi merah dan tebal confirm down market. Teman-teman ingat-ingat lagi di sini confirm down market, tick dot dan warna merah itu soft ruby color confirm down market. Oke. Step 2 kita cek ATR-nya, kita cek carnya 2, biasanya down-nya 5,1. Jadi 2 down-nya 5,1. Jadi climate confirm down market, terus current 2 dari biasanya adalah down-nya 5,1, dari 5,1 kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. Step 2 final target. Oke, final target, karena step 1 confirm, kita masuk step 2 final target. Kita akan gunakan auto UFO tools-nya. Untuk melihat step target kita akan gunakan auto UFO. Caranya kita klik indikator, invite only script, kita klik auto UFO sekali. Mas Hendrik itu chart 55-nya diplot pakai EMA 9H4 ya. Oke. Di mana nih Mas Hendrik? Mas mau nanya target area. Kalau harga sedang berada di rival UFO kan harus FT-nya ke next rival UFO, tapi rival UFO-nya nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak pakai target. Jadi kalau kayak gini misalnya, ini final targetnya, teman-teman bisa lihat di daily nggak ada final target ya, Euro USD. Tidak ada final target. Maka kita tulis Euro USD final target tidak ada. Kita akan lakukan trailing stop. Oke, step 3. Ini Euro USD saya kasih tanggal ya, nanti teman-teman bisa saya bagi ini nih. Ininya buat belajar. Oke, ini saya akan bagi. Oke, ini day berapa? Day 21. Day 21 tanggal 7 bulan 5 tahun 2020. Live trading. Oke. Step 2, step 3. Kita masuk ke step 3.
Step 3, caranya kita pengen masukin EMA 9. Jadi kalau teman-teman masukin EMA 9 di daily, boleh nggak? Boleh aja. Kalau masukin EMA 9 daily, klik indikator gitu ya. Ketik aja di sini, EMA, ping average exponential, klik sekali, dia otomatis periodenya 9, karena 9 itu default gitu ya. Kita klik 2 kali, saya pengen ganti warnanya jadi biru, ini warna favorit saya. Jadi teman-teman, kenapa EMA-nya selalu warna biru? Ya, ini penting teman-teman. Kalau teman-teman ganti warna EMA-nya, kemungkinan lebih sering SL. Jadi teman-teman sebaiknya persis sama, warna EMA-nya juga biru. Jadi birunya itu juga nggak sembarang biru. Birunya ini yang nomor 4 dari kanan. Gitu ya. Jadi success color saya itu ada 2 warna. Jadi ada emerald green sama iris blue. Jadi itu my success color. Jadi saya selalu pakai biru. Oke. Oke, berikutnya kita akan cek di 55 menit. Saya akan bikin 2 kayak gini biar teman-teman paham gitu ya. Kita akan cek di 55 menit. Pertama saya akan aktifkan auto UFO di 55 menit. Saya masuk ke invite only script, indikator invite only script, auto UFO, saya klik sekali. Kita tunggu magic. Sambil nunggu saya akan masukkan EMA 9. Kita masuk ke sini ke my script, saya sudah punya di sini EMA daily. Warnanya merah, saya ganti lagi jadi biru. Oke, teman-teman, kemarin kita punya area UFO yang ini ya. Teman-teman, kemarin ada yang nanya ini area UFO ini. Kalau nggak salah siapa? Tere ya. Tere kayaknya nge-chat saya. Area UFO-nya ini. Area UFO ini valid nggak? Valid. Nah, sekarang kalau kita ketik di sini, saya akan kasih formasinya biar teman-teman belajar ya. Area UFO ini formasinya adalah Z3 UFO RBD formasinya, keterangan monitor EMA 9 masuk ke area UFO gitu ya. Jadi area ini masih belum valid buat kita teman-teman karena EMA 9-nya ada di sini. Teman-teman bisa pasang alarm gitu ya. Teman-teman tinggal monitor atau teman pasang alarm di harga sini. Cara pasang alarm itu add alert di sini, bisa Ctrl A. Nanti cek ke Mas Teguh ya, nanti Mas Teguh tak minta bikin tutorial cara bikin alert. Saya nggak pernah pakai alert soalnya. Jadi teman-teman pasang aja alert di sini, nanti ada banyak indikator kayak misalnya teman-teman pakai aplikasi pakai forex alarm gitu ya, teman-teman pasang di sini. Jadi kalau ini harganya naik, kemungkinan EMA-nya juga ikutan naik, tapi saya nggak tahu apakah naiknya akan sampai ke sini atau sampai turun. Jadi ini nggak valid setupnya, tapi bisa jadi valid. Jadi ini maksudnya monitor ya. Saya ketik di sini, saya kasih tulisan di sini monitor. Oke, sekarang kita akan lanjut ke chat. Ada yang aneh nggak gitu ya? Nah ini Mas Peter pas mau tanya target area. Kalau area kita sedang berada di rival UFO, misalnya nih kita sekarang berada di dalam rival UFO, kita berandai-andai ya teman-teman. Kita berandai-andai misalnya sekarang Euro USD ini kita sekarang lagi dalam rival UFO gitu. Di sini ada UFO yang warna hijau misalnya. Misalnya kita punya UFO warna hijau di sini, maka gimana dong caranya? Kalau kita punya UFO warna hijau kayak gini ya udah nggak apa-apa, berarti kita sedang berada di dalam UFO, maka kita gunakan next UFO. Nah kalau next UFO-nya nggak ada ya berarti kita tanpa target, atau pertama tanpa target, atau teman-teman bisa trading aja kayak 1/2 atau 1/3. Jadi teman-teman boleh pakai tanpa target atau teman-teman bisa pakai fixed target. Jadi fixed target itu pilihan. Kalau teman-teman mau pakai fixed target, teman-teman bisa nyontek NFC atau teman-teman lain ya, banyak alumni semuanya rata-rata pakai fixed target. Coba yang alumni komen biasanya pakai fixed targetnya berapa? Saya secara pribadi pakai 1/2 atau 1/3. Jadi ada akun saya yang cuma ambil 1/2, ada akun saya yang ambil sampai 1/3 gitu ya. Jadi beda akun. Kalau yang lebih ke day trader, lebih sering DWD gitu, CP-nya lebih pendek gitu ya. Jadi kalau 1/3 tuh nunggunya lebih lama gitu ya, sama win rate-nya lebih rendah. Tapi profitnya sering kali lebih banyak yang 1/3. Kayaknya itu Mas Peter. Mas Hendrik ngeklik ini. Oke, Euro Aussie hanya telat charting dan entry, apakah masih bisa entry? Nanti Euro Audio kita akan bahas begitu sampai ke sana ya, Mas Hendrik. Malam Mas Angga, selamat malam. Ternyata benar, aduh kurang jeli. Selamat malam semua. Ada aja Mas Angga, warna EMA 9 biru jarang SL, sekalian watermark kecerahan 21. Ya betul. Jadi watermarknya itu bukan 21, saya pakainya 18 Mas. Kalau Mas pakai 21 mungkin itu salah satu alasan Mas Wijaya SL juga. Saya watermarknya itu 18%. Oh 15 sekarang, salah, diganti 18. Nggak ada urusannya sih, tapi seru-seruan aja. Nah ini banyak teman-teman alumni ini, Denny saya tahu berdua, saya biasa 1/2 dan kadang 1/3, 1/3, 1/2. Nah teman-teman bisa cek itu. 1/3 safety target, 1/2 dan safety target itu teman-teman alumni. Oke.
Selesai sekarang Euro USD, sekarang kita masuk ke GBP USD. GBP USD. Berarti ini kita masih monitor ya, kita belum punya valid entry, kita akan masuk ke GBP USD. Saya copy aja. GBP USD gitu ya. Step pertama seperti biasa cek climate gitu ya, cek climate. Climate-nya confirm down market ya, karena dia biru dan tebal, merah dan tebal. Kalau merah dan tebal berarti confirm down market. Oke, merah dan tebal. Current-nya 3 dari biasanya 5,61. 5,61 kita bulatkan menjadi 6 gitu ya. GBP USD confirm down market, current-nya 3 dari berapa itu? 5,1 juga, 5,61. Dari 5,61. Kita buatkan menjadi 6. Ini saya close saja, nggak apa-apa. Oke. Berikutnya step 2, final target. Teman-teman bisa lihat final target. Final targetnya di sini. Final targetnya adalah UFO yang berlawanan arah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Final targetnya adalah UFO yang hijau. Jadi UFO yang hijau ini adalah final target kita. Teman-teman bisa cek angkanya 1,19732. 1,19732. Ini adalah upper band dari UFO hijau. 1,19732. Saya akan tulis di sini. Final target. Upper band. Rival UFO. Dalam kurung hijau gitu ya. Biar sangat jelas teman-teman nanti ngikutinnya. Upper band value UFO hijau harganya 1,19732. 1,19732. Kita bulatkan, dibulatkan dalam kurung mendekat karena TP ya, dibulatkan mendekat. Berarti 1,19732 kita buatkan menjadi 74 plus 2 pips karena dia adalah order buy. Karena kita nge-sell maka tail kita adalah order buy, kita plus 2 pips sama dengan 1,1974. Jadi ini final target kita. Kita udah punya final target. Sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 kita udah punya di sini teman-teman. Kita punya namanya kita punya ini EMA 9 ya. Ini EMA 9 di daily yang saya tampilkan di 55. Jadi ini adalah EMA multiple time frame. Dan kita nggak punya UFO di sini teman-teman. Kita punya satu UFO di sini yang overlapping each other. Jadi UFO ini teman-teman bisa lihat ini merah, garisnya ini merah sama ini merah sama ini. Jadi teman-teman bisa gambar kayak gini. Oke, bisa bikin kayak gini. Dan ini juga jauh ya teman-teman. Kita nggak bisa entry sekarang, kita perlu monitor. Jadi step 3 karena kita masih lumayan jauh harganya 0,6 ATR, teman-teman panggil cek karena EMA-nya terlalu jauh nih kemungkinan besar nggak valid. Tapi kita lihat aja. Kita catat di setup kita. Monitor EMA 9 masuk ke area UFO. Oke, berikutnya kita akan ke USD Yen. USD JPY. Oke. Kita akan ketik di sini USD JPY, sekalian saya cek pertanyaan lagi. Mas Sunarto bisa ngaruh gitu ya? Ngaruh banget, Mas. Jadi kopi apa yang diminum di pagi hari kalau ngopi sama lagu yang disetel waktu kita charting itu mempengaruhi profit ya. Mas, kalau setelah dites ternyata 1:1 yang paling bagus, boleh nggak risk 2% di 1:1 semua, jadi nggak ada final target? Boleh. Pada akhirnya kan ya balik lagi, trading itu kan tentang teman-teman memutuskan yang mana yang makanan saya, yang mana yang bukan gitu ya. Walaupun let's say 1:1 tidak lebih banyak profitnya, let's say lebih sedikit, tapi teman-teman lebih nyaman karena kalau 1:1 SL-nya lebih jarang gitu, teman-teman merasa lebih baik, merasa lebih happy, lebih bahagia, lebih tenang hidupnya, ya fokus saja sama 1:1 karena nggak ada salah atau benar. Ingat, kita tidak sedang berkompetisi sama siapapun. Di trading kita tidak berkompetisi sama orang lain. Kita hanya berkompetisi dengan diri kita sendiri. Jadi kalau Mas Peter lebih nyaman di 1:1 ya why not? Ambil aja 1:1 terus. Misalnya win rate-nya 60-65% ya nggak apa-apa. Let's say win rate-nya 60% lah. Contoh aja, misalnya win rate-nya 60%. Satu hari 2 kali entry misalnya, karena teman-teman trade time-nya lebih rendah, let's say. 1 bulan 40 kali entry. 40 kali entry win rate-nya 60%, berarti yang loss 40%. 40 kali 40 berarti 16 SL gitu ya. Benar nggak sih? Ya, yang SL 16. Yang TP 24 berarti kan. Maka 24 dikurangi 16, teman-teman profit 8% bulan itu. Ya nggak apa-apa, 8R maksudnya ya. Jadi 8R kalau reksan 2% ya berarti profit 16%. 16% cukup nggak?
Kalau teman-teman merasa 16% sudah cukup sebulan, ya udah lanjutkan aja. Nggak usah mikirin 1/2, nggak usah mikirin 1/3. Jadi boleh trading tanpa final target. Balik lagi, sekali lagi setelah teman-teman ngetes dan teman-teman punya datanya dan datanya menunjukkan begitu. Jadi sah, tidak ada yang salah. Atau teman-teman mau pilih, misalnya teman-teman 1/2 lebih gede profitnya, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman bisa pecah 1% di 1/1, 1% di 1/2, atau 1% di 1/1, 1% di 1/3. Atau boleh nggak 1/2 semua? Boleh-boleh aja. Saya punya akun yang tradingnya cuma 1/2 only tanpa safety target. Ya balik lagi teman-teman, kan yang perlu dijaga adalah ekspektasi kita sendiri gitu ya. Jadi nggak ada salah atau benar. Jelas Mas Fitri ya, Mas sangat anfaedah. Mas Langgang sekalian belajar Feng Shui. Iya. Jadi ini tadi nggak bercanda teman-teman. Ada banyak yang bercanda itu, tapi success color saya tidak bercanda ya. Success color saya itu memang iris blue sama emerald green. Jadi serius. Kalau teman-teman lihat logo saya gitu ya, logo saya Dwian Anggara. Kalau teman-teman cek logo saya, atau teman-teman cek survival to mastery gitu ya. Ya teman-teman cek logo saya Dwian Anggara itu warnanya memang hijau. On purpose gitu ya. Enggak sembarangan. Mas +2 jadi 76. Emang saya salah ya? Jadi masa saya matematikanya salah sih? 74 + 2, 76. Ah, gimana sih? Siapa yang ngitung tadi? Mas Ongah Hermanto. Berarti dia memperhatikan, oke? Okay? USD JPY, step 1 kita cek climate, gitu ya. Step 1 cek climate-nya confirm down market, karena kita punya climate-nya merah dan tebal, tapi CAR-nya 20 dari 4,85. Oke, kita lihat. CAR-nya 20 dari 4,85, kita bulatkan 4,585 jadi 5. Nah, karena step 1-nya nggak valid, gitu ya, maka step 2-nya tidak perlu. Maka dalam kurang X-nya tidak trading, gitu ya, di USD Yen. Oke, berikutnya kita akan bikin. Berikutnya kita ke AUD USD. AUD USD. Kita ketik AUD USD, sambil loading saya akan baca-baca chat. Lagu apa Mas? Wah, lagunya judulnya Sampai Tuek ya, Denny Caknan. Share dong lagu apa Mas? Gak ada yang tahu Denny Caknan lagunya. Oke. Wah, ada filosofinya ternyata. Mas Angga sebab bisa sulap juga profesional. Ya, saya lumayan lah. Saya lumayan bisa sulap. Saya punya kartu yang limited edition gitu ya. Dan lagunya ini yang serius, teman-teman bisa cari lagu yang berirama barok. Jadi barok tuh kayak rock klasik gitu. Jadi kalau teman-teman punya lagu-lagu yang berirama barok gitu ya, teman-teman googling aja di YouTube nanti lagu-lagu berirama barok, itu bagus untuk charting. Bagus untuk belajar. Ini meningkatkan konsentrasi, karena dia senada dengan detak jantung manusia. Jadi lebih konsentrasi, lebih fokus tradingnya. Jadi yang serius pakai lagu irama barok ya. Oke, sekarang kita ke Aussie, AUD USD, climate-nya tidak confirm. Berarti kalau tidak confirm kita nggak perlu lanjutkan. Climate-nya tidak confirm, climate tidak confirm, dalam kurung tidak trading. Oke. Jadi teman-teman, karena saya tradingnya jarang-jarang, maksudnya kan trading kan waktunya nggak sebanyak itu ya. Jadi saya biasanya pakai waktu saya untuk belajar hal-hal baru, itu belajar meditasi, belajar macam-macam. Dan itu mendukung trading teman-teman. Journaling itu mendukung trading kita. Jangan pakai lagu Keong Racun. Ya lihat story Mas Angga tahu Denny Caknan. Oke. Band favoritnya Mas Angga apa? Band favorit saya, ya itu. Band favorit saya Guyon Waton. So far sih masih Guyon Waton. Oke, sekarang kita masuk ke USD CAD. Malam ini kita santai ya. Kemarin 2 hari udah marah-marah terus soalnya, jadi hari ini santai. Biar saya nggak cepet tua. Ya. USD CAD. Ini USD CAD kita akan bahas teman-teman. USD CAD kemarin teman-teman entry di sini ya. Kemarin kita punya entry di sini. Ternyata masih ada gitu ya. Kemarin kita entry di sini. Ternyata satu-satu ngapusnya ribet juga. Ya, karena daripada satu-satu saya akan hapus semua aja. Boom.
Jadi USD CAD kemarin ini pelajaran bersama. Kemarin kita punya entry di sini, jadi saya mundurin replaynya. Jadi kemarin kondisinya kita begini ya. Ini kemarinnya lagi berarti kemarin climate-nya masih confirm ya. Kita punya climate kemarin masih confirm sebelumnya dan teman-teman kemarin punya entry di sini. Nah, ini adalah area entry kita. Saya akan blok jadi kuning. Jadi ini adalah area entry kita. Dan ini areanya cukup oke ya, karena ini informasinya rally based rally gitu ya. Saya akan screenshot buat teman-teman biar teman-teman nanti dapat setupnya gitu ya. Teman-teman kebayang ini kemarin ini bisa replay 2 nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa replay 2. Oke. Saya akan screenshot. Merancing saya. Di mana kamu ini dia? Saya akan ambil screenshot. Atau saya akan print screen aja. PRTSCR, boom, gitu. Terus saya akan taruh di sini. USD CAD gitu. Teman-teman biar belajar, teman-teman bisa. Ini biasanya saya lakuin juga. Saya akan taruh kayak gitu. Saya akan crop. Yang ini kan nggak perlu. Terus oke. Ini saya bisa tulis di sini. Ini kayaknya yang lain-lain nggak perlu juga. Ini perlu dari sini aja. Saya kasih save kotak gitu. Nah, ini teman-teman, dulu salah satu cara saya melatih memori saya gitu ya. Teman-teman saya pakai, ya saya tulis di sini. Edit text USD CAD gitu. Di sini teman-teman bisa tulis before gitu ya. Oke. Nah, nanti ini belum close ya, teman-teman. Kemarin kita punya entry di sini. Entry kita adalah 1,40444. Kalau NFC persis entry di 1,40444. Tapi kita kemarin tambahin 2 pips karena ini adalah order buy karena kita mau nambahin spreadnya. Jadi kita kemarin entry bukan di 444 tapi di 14047. Kita kemarin entry di 47 ya. Kita entry di 47 dengan stop loss di 008, kita buatkan jadi 4003. Nah, kalau teman-teman ngetek NFC gitu ya, teman-teman NFC kayaknya punya setup yang sama, tapi kayaknya angkanya beda. Oke, saya akan kelihatan paste. Saya akan buka satu akun MT4 saya. Oke. Alright. Nah, kalau teman-teman lihat USD CAD gitu ya, USD CAD gitu di sini USD CAD itu spreadnya 0,7 pips. Di sini teman-teman saya lihat 7. Jadi USD CAD. Nah, spreadnya 0,7 pips. Jadi spreadnya 1. Nah, kalau teman-teman NFC biasanya dia tidak mempedulikan spreadnya. Masih ada di trading plan enggak? USD CAD udah masuk ke finish plan. Finish plan teman-teman ini yang udah finish bulan Mei. Kemarin kita lihat minus semua, loss semua. Nah, sekarang udah mulai membaik nih, minus 2. 1/1-nya tinggal minus 2. 1/2-nya minus 5. 1/3-nya minus 4 ya. Karena kemarin USD CAD-nya TP 1/3. Nah, dia entry-nya di 444. SL-nya sama dengan kita. Dia entry-nya tidak ditambah spread. Karena dia menganggap dia pakai zero spread, jadi nggak terlalu masalah gitu. Jadi kita pakai 2 karena kita beranggapan teman-teman spread-nya 2. Nah, kadang-kadang nambah spread itu bikin ke fill, kadang-kadang bikin tidak TP3 gitu. Jadi plus minus, semuanya plus minus gitu ya. Kalau teman-teman NFC gitu ya, saya akan kasih satu line lagi gitu ya. Dia entry-nya di 44, ininya di 003 gitu ya.
Nah, teman-teman bisa lihat TP-nya beda. Jadi, karena dia entry-nya di garis hijaunya, SL-nya sama dengan kita, TP-nya beda. Nah, sekarang saya akan play. Saya akan play sedikit kencang. Sambil saya baca pertanyaan. Ini saya aja videonya nggak blur apa yang lainnya. Ini saya aja yang videonya blur apa. Mungkin kalau blur internetnya mas, kurang oke gitu ya. Candle base idealnya berapa candle? Idealnya sih tidak lebih dari 6 candle gitu ya. Tapi skornya rendah. Skor jumlah candle dalam base itu rendah mas, karena jumlah candle dalam base kan termasuk dari time frame aja. Kalau saya naikin time frame-nya pasti candle-nya akan lebih sedikit jumlah candle dalam base-nya. Jadi nggak relevan. Nggak terlalu relevan. Jadi harga masuk kemarin bikin banyak drop base rally di sini ya. Ini drop base rally. Nah, kalau teman-teman ketinggalan entry drop base rally boleh, tapi kalau menurut saya drop base rally yang tercipta setelah RBR itu sedikit lower probability. Oke. Teman-teman saya dia udah hit safety target, sekarang terus naik. Kemarin sempat koreksi, sempat minus sampai ke distal kita. Jadi ini mental teman-teman diuji gitu ya. Jadi mental kita diuji, apakah kita akan nahan, ternyata hit safety target gitu ya. Dia hit TP2 udah. Hit TP2, dia sempat turun. Di sini ada drop base rally lagi. Oke, teman-teman dia hit TP3. Jadi kalau 1/3-nya kemarin entry di sini, NFC hit TP3, tapi kita belum hit TP3. Kita belum hit TP3. Tahun berapa nih? Tahun 2020 ya, 2020 April tanggal 1. Oke, jadi posisinya sekarang teman-teman bisa kalau kemarin ambil 1/2 ya. Kalau teman-teman ambil 1/2 ini udah TP, 1/3 belum. Nah, teman-teman udah hit target lagi floating. Kalau teman-teman kemarin entry di garis ini, teman-teman udah TP3. Jadi beda-beda. Nah, teman-teman nggak usah dipikirin hal kayak gini, nggak sesering itu terjadi. Cuman saya akan poin ini supaya teman-teman nanti nggak bingung gitu. Aduh, ini saya nggak kepanggil nih gara-gara nambahin 2. Tapi kadang-kadang ada hari di mana kalau ditambahin 2 kepanggil, kalau nggak ditambahin nggak kepanggil gitu ya. Jadi ini plus minus. Pada akhirnya teman-teman dalam jangka panjang selama teman-teman disiplin sama rule-nya nggak terlalu bermasalah. Alright. Akhirnya mengakui marah-marah. Enggak, kemarin terlihat marah-marah maksudnya. Oke, ini udah dijawab. Oke, USD CAD. Jadi USD CAD sekarang di sini. Nah, teman-teman, sebenarnya USD CAD barusan ada setup baru lagi. Jadi kalau saya hapus semua ini, kalau saya hapus semuanya, USD CAD itu ada setup baru lagi. Jadi nggak tahu ini muncul nggak sih UFO-nya. Sebentar, dia nge-lag, saudara-saudara. Ini ada UFO-nya nggak nih? Kita lihat. Magic. Oh, nggak muncul UFO-nya. Oke, nggak ada berarti ya. Nggak ada UFO-nya. Oke, jadi teman-teman, USD CAD kita sekarang climate-nya confirm, tapi kita nggak punya. Kita lanjutkan USD CAD. Climate-nya confirm up market. Confirm up market, posisinya karena 4 dari 4,99, jadi 4 dari 5. Karnya 4 dari 4,99 kita bulatkan menjadi 5. Jadi kita boleh lanjut ke step 2. Step 2 final target. Di sini kita akan aktifkan auto UFO-nya. Di sini kenapa tidak muncul? Kita tunggu magic. Nah, ini kalau malam-malam jam segini memang si siapa ya? Si trading view-nya lebih lemot dari oke, sekarang dia muncul. Maka final target kita adalah ini. Final target kita adalah UFO merah 1,43746. 1,43746. Saya akan terus di sini lower band. Lower band UFO. Warnanya merah gitu ya. Harganya 1,43746. 1,43746 dibulatkan 746 karena kita mendekat, maka jadi 1,4374.
1,4374. Nah, kita nggak perlu tambah 2 pips karena kita mau nge-sell ya. Karena kita nge-buy maka TP kita adalah sell. Kita hapus. Oke, jadi itu final target. Berikutnya kita masuk di sini USD chart. USD chart problemnya adalah kita tidak punya area UFO yang searah dengan EMA 9 gitu ya. Kita udah selesaikan. Jadi kita nggak punya area UFO yang searah dengan EMA 9. Jadi harga tadi sempat koreksi lagi, teman-teman bisa lihat dia retest di EMA 9, dia sentuh EMA 9 dan dia naik lagi gitu ya. Jadi nggak ada setup di USD CAD. Kita langsung masuk ke USD CHF. Apakah kalau tidak nemu di TF55 boleh ganti ke 60 ya? Jawabannya sih boleh-boleh aja, Mas. Boleh-boleh aja. Kalau misalnya Mas mau ganti ke 60 boleh. Jadi misalnya tadi USD CAD. Tapi kalau ganti ya teman-teman harus konsisten gitu. Kalau ganti ya harus konsisten ganti. Kalau enggak ya enggak. Jadi boleh nggak kalau ganti ke 60? Boleh aja. Mau pakai 60 dan 55. Balik ke rule pribadi sih teman-teman. Nggak ada bedanya juga sih di 55 sama 60. Nggak ada juga ternyata kan. Oke, kita ke USD CHF. USD chat nggak ada, kita ke USD CHF. Tadi saya salah klik, malah nggak klik WhatsApp. Close window biar nggak terlalu berat. Kemarin USD CAD teman-teman saya close di TP2 ya, 1/2 kemarin saya close. Kalau teman-teman lihat ini adalah akun yang kita tradingkan dari kemarin ya. Ini kita deposit $1.000. Kita deposit tanggal 15, tanggal berapa nih? Tanggal 29 April ya. Kita deposit tanggal 29 April itu $1.000. Ini akun yang saya pakai untuk transaksi sambil charting sama teman-teman. Jadi ini akun real beneran gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini live server namanya real ya, real account. Dan kemarin kita entry AUD USD ini hit TP1 safety target. Ini yang kita kemarin geser AUD USD, kita geser entry-nya. Kita geser SL-nya ke rival UFO di edge time frame. Berikutnya kita ada SL USD CAD kemarin, SL GBP USD, terus kita ada USD CAD hit safety target, terus kita close di 1/2 kemarin USD CAD. Saya close di 1/2 ini di sini kayaknya. Oke, ini teman-teman saya lihat ini 9,7 nih 17 something ya. Ini kita close. Euro GBP SL gitu ya. Ada 2 SL, terus kemarin ada GBP AUD. GBP AUD kemarin kita ambil TP1, ini TP2-nya langsung TP2-nya kita ambil di 1/3 nih. $39. Jadi kalau teman-teman lihat posisinya akun kita sekarang balik lagi. Kemarin udah loss $50. Kalau teman-teman ingat loss 5%, 2 kali TP langsung balik gitu ya. Kalau teman-teman RR-nya jalan, ya walaupun teman-teman SL lumayan baik, SL-nya 1. Ini 1 transaksi, 2 transaksi, 3 transaksi, 3 transaksi SL, 2 transaksi yang TP. Ini TP BEP ya, yang TP cuma 2 kayaknya, 2 transaksi TP teman-teman masih profit ya. Sekarang posisi balance-nya balik ke 1018. Nah, ini kita cuma tradingin kalau sempat aja, yang siang-siang biasanya saya nggak sempat trading kan. USD Chat 55 lagi running buy, Mas. Iya, 55 lagi running buy kan kita buy di sini, Mas. USD Chat kita buy di tempat yang tadi yang kemarin. Oke, USD CHF. USD CHF kita lihat step 1. Step 1 climate-nya confirm up market. USD CHF confirm up market, current-nya 2 dari naiknya 6,64. Ups, sorry. Current-nya 2 dari 6,64 kita bulatkan menjadi 7. Kita lanjut ke langkah step berikutnya. Final target, oke. Karena kita up market, kita sekarang sudah berada dalam UFO. Jadi kita sekarang berada dalam rival UFO. Kalau kita berada dalam rival UFO, maka final targetnya kita gunakan the next UFO. Kita akan gunakan UFO yang lain ya. UFO berikutnya yang ini. Berarti 0,99793. Saya tulis final target di sini biar teman-teman paham. Kita sekarang berada dalam rival UFO. Kita gunakan next rival UFO ya. Oke, saya lower band UFO merah. Saya tulis angkanya biar jelas banget teman-teman, very detail. 0,99793 angkanya. 0,99793 kita bulatkan mendekat
menjadi 0,9979. Oke, ini final targetnya. Oke, berikutnya kita masuk ke setup gitu ya. Setupnya sekarang kita punya area yang valid gitu ya, karena kita punya area UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Jadi ini EMA 9 daily yang warna biru. Area UFO-nya ada dan ini dekat-dekat sama proximal. Jadi ini valid entry. Kita punya valid entry. Saya akan gedein di sini biar lebih gampang. Kita akan tarik Fibonacci-nya. Ini B-nya 0,91794. Saya akan tulis di sini dulu. Upper band-nya 0,97174. 0,97174. Teman-teman boleh bulatkan. Ini latihan aja. Pada akhirnya teman-teman boleh memilih untuk dibulatkan atau enggak gitu ya. 0,9718 ya, 18 tambah 2 sama dengan 0,9720. Oke. Sama dengannya salah tempat. Berikutnya, untuk reference SL-nya itu di bawahnya sini, teman-teman bisa lihat. Distalnya adalah 0,96812. 0,96812. 812. Saya akan bulatkan. Saya bulatkan menjauh ya, SL. SL dibulatkan menjauh. Macam jadi 0,9681 dikurangi 5 pips sama dengan 0,9676 ya. Jadi sekarang kita akan tarik Fibonacci retracement-nya. Saya akan klik di sini, saya akan tarik ke bawah. Saya akan ganti 9672 di sini. Entry-nya 9720 maksudnya. SL-nya 9676 gitu ya. Saya klik OK gitu ya. Nah, maka ini areanya. Ini adalah area kita. Teman-teman bisa screenshot ini areanya. Teman-teman bisa screenshot dua, jadi kiri kanan biar gampang. Teman-teman bisa klik yang ini, boleh. Saya akan pakai print screen aja. Oke. Kalau kita di sini aja. Mana tadi yang ini? F gitu ya. Nah, kita masukkan situ aja. Kita crop. Boom. Kita gedein. Nah, teman-teman suka-suka aja sih. Oke, ini adalah area entry kita. Jadi UFO-nya kita punya formasinya adalah RBR plus 59 lah daily. Alright. Sekarang kita akan entry di MT4 gitu ya, angkanya. Kita lihat 9720 96. Oh, ini stop loss-nya belum ya. Stop loss-nya 9676. Berarti di situ areanya. Tadi yang tadi mesti diganti dong. Saya print screen lagi. Ya, kira-kira begitu aja lah. Alright. Sekarang kita akan entry 9720 9676. USD CHF di sini belum ada, saya ke sini, teman-teman cari di sini USD CHF. Klik kanan, chart window. Saya akan masukkan ini. Buy 0,9720 0,9676 gitu ya. 1:1, risk-nya 1%, kita place order. Areanya ini. Ini bukan. Kenapa salah? Beda ya? Oke, USD CHF 9720 9676 ya benar, 9720 9676 9720 9676 ya DCHF H1. Oh, areanya bentuknya seperti ini di sini.
Bentuknya sedikit beda ya. Kita lihat 60-nya coba. Sama enggak? Oh ya sama, bentuknya sama ya. Memang begitu. Di 60 bentuknya begitu. Jadi teman-teman ini sebagai catatan aja teman-teman, kalau dia punya ekor kayak gini, teman-teman saya lihat kalau dia punya ekor kayak gini yang jatuh ke bawah sebelum dia keluar dari area, itu sedikit lower probability. Jadi teman-teman bisa kasih catatan. Saya tulis di sini RBR gitu ya. Ekornya ada ekor sebelum leg out gitu ya. Teman-teman nanti kita akan bahas, teman-teman nanti akan tes kayak gini. Saya nggak apa-apa nih, saya enterin aja walaupun saya tahu lower probability, tapi saya enterin aja buat teman-teman karena ya nggak apa-apa kan. Final targetnya misalnya saya mau ambil 1/3 gitu ya, 1/3 aja. Kita klik place order, udah. Nah, saya lihat saya punya 1/3 di sini. Kalau teman-teman mau 1/2 ya teman-teman tinggal hapus ininya, delete gitu ya. Deketin di sini. Delete, terus teman ganti di sini 2 misalnya. 2 terus klik place order gitu ya. Langsung muncul ya. Oke. Jadi ada sedikit ekor. Kalau ada sedikit ekor tuh dia jatuh dulu sebelum akhirnya rally, maka zone-nya nggak begitu kuat. Sama kayak kebalikannya kalau sell drop dia lompat dulu sebelum jatuh, segitu juga nggak gitu bagus. Gitu ya. Karena kemungkinan besar sisa unfill ordernya diambil sama ekor ini udah di time frame yang kecil. Jadi misalnya kalau saya ke time frame 5 menit gitu misalnya, ini sebagai pengetahuan aja teman-teman, ini tidak perlu tahu sebenarnya, cuman nice to know aja. Nah teman-teman bisa lihat. Jadi harga itu sempat turun dulu ke area sebelum training. Jadi kemungkinan kondisi ekor yang panjang itu bikin area ini sebenarnya nggak fresh. Jadi area ini sebenarnya unfill order-nya sudah diambil sama UFO line, sama harga sebelumnya. Jadi kalau saya ke 2 menit gitu, ini cuma supaya teman-teman tahu apa yang terjadi di balik ekor kayak gitu ya. Nah karena saya dulu belajar banyak ya, saya nyatet data sangat banyak itu, saya tahu tanpa harus gimana. Sebenarnya pada akhirnya kalau teman-teman selama teman-teman entry sama selama teman-teman entry di rally yang searah dengan EMA gitu ya, ada EMA-nya, ada climate-nya, teman-teman akan selamat anyway sebenarnya. Karena ini kan harga juga belum tentu balik, bisa jadi ini areanya nanti di cancel, tapi sebagai pengetahuan aja teman-teman. Jadi kalau ada ekor panjang, ekornya tadi kan ini nih, ekor yang di H1 tadi. Ekornya adalah ini, nggak bisa 3 menit coba. Nggak cukup ngeload datanya. Jadi ekornya tadi adalah area ini. Jadi ini by design dia lower probability. USD CHF ada shadow panjang di UFO, kita ambil juga nggak? Di kehidupan nyata saya nggak akan ambil, tapi area ini valid. Dan lower probability bukan berarti nggak work ya. Teman-teman saran saya, teman-teman kayak gini, teman-teman catat sendiri gitu ya, teman-teman catat. Yang membedakan saya sama kebanyakan orang kan gitu, karena saya suka nyatat gitu. Saya suka nyatat datanya. Alright. Saya udah running malah Mas USD CHF. Kalau udah running profit nggak apa-apa. Saya juga OP di sana, sesuai sama plan saya. GBP audio saya close manual ya. Saya close manual tadi pagi. Ya itu karena jadi teman-teman bisa lihat harga sebenarnya respon ini. Ini ada professional level, ini nanti nambah lagi masalahnya kalau saya cerita professional level. Ini pelan-pelan lah nanti ya dibahas di alumni professional level segala macam gitu, nanti teman-teman akan kita bahas. 55. GBP audio saya close manual lewat 1/3. Jadi tadinya mau saya rubah ke TP3, ternyata pagi-pagi saya bangun udah lewat 1/3-nya, jadi saya close. Oke, di CHF teman-teman, ini di kehidupan nyata saya nggak akan entry gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan entry di sini supaya teman-teman dapat catatan. Lanjut kita ke NZD USD. Jadi kalau teman-teman lihat posisi si GBP AUD-nya itu saya close di sini. Ini profitnya di close-nya di 39,36. Berarti udah lebih dari 1/3. Karena 1/3-nya kalau REX-nya $10, ini teman-teman bisa lihat TP1-nya $10. Berarti 1/3-nya di sekitar $30. Ini lebih dari ngelewatin 1/3. Saya close manual. Kalau nggak di close manual masih floating profit. Nanti kita lihat ya GBP AUD. Oke, NZD USD teman-teman, climate-nya confirm ya. Climate-nya confirm. Saya akan sedikit cepat aja. Climate-nya confirm, final targetnya ada di sini. Nanti teman-teman ngikutin, ini udah gampang ya. Final targetnya ini. Dan problemnya di sini kita nggak punya area UFO yang ada EMA 9-nya. Kita udah lihat di sini nggak ada, berarti kita skip aja. Kecuali kalau teman-teman chartingnya tadi pagi,
Kalau teman-teman chartingnya tadi pagi gitu, saya nggak tahu apakah teman-teman nemu nggak area UFO di situ. Saya mundurin. Kalau tadi pagi, NZD USD ya, tadi pagi ada area UFO yang valid. Kalau teman-teman charting tadi pagi di NZD USD gitu ya, teman-teman akan nemu climate-nya masih 4, down-nya biasanya 6,51, jadi 4 dari 7. Kita punya final target di sini. Jadi kalau teman-teman ada yang running di NZD USD masih oke, valid ya. Teman-teman akan entry di sini areanya. Saya akan gambar. Entry-nya 6032. 6032, distalnya 606363 tambah 7 40. 6040. 70 maksudnya. Oke, jadi areanya segitu ya NZD USD. Ini adalah areanya. Kalau teman-teman tadi pagi pasang di situ NZD USD, ini valid ya, emangnya ada di dalam area UFO. Teman-teman harganya sudah masuk ke area, masuk cukup dalam, hampir SL, tapi sekarang masih belum SL, sekarang masih floating minus sedikit. Jadi ini kalau teman-teman entry di sini tadi pagi. Ada yang entry NZD USD di akun demonya atau apapun? Itu ya di chat bukan buat base ya Pak? Ya buat base, belum keluar auto UFO-nya kan? Auto UFO baru keluar setelah ada layout-nya. Jadi kalau dia baru base belum. Jadi sekarang kita pen pas yang sedang berjalan USDCAD. Ikutin plan-nya aja. Plan-nya apa? Kalau plan-nya TP2 ya biarin dia hit TP2, nggak usah diapa-apain. Kalau plan-nya TP2 berarti udah TP. Kalau plan-nya TP3 ya dibiarin aja, nggak usah diapa-apain. Kalau trailing stop, kalau teman-teman pakai trailing stop harusnya udah kena USDCAD trailing stopnya tadi, Mbak Mas Arnold Jansen ya. Kalau Mas punya running di USDCAD dan SL-nya masih di tempat yang semula, biarin aja dia hit final target TP3 atau hit SL, toh udah risk free gitu ya. Tapi kalau Mas Arnold tadi ambil final target yang jauh dan di trailing, harusnya udah kena trailingnya itu USDCAD. Oke. Oke, lanjut. Lu USDCAD lagi dining, oh lagi running. Tapi lagi makan malam. GBPAUD TP3 Rimas. Ya, saya TP3 lebih dikit tadi. Di akun saya yang lain sih enggak, cuma ambil 1/2. Sesuai sama plan saya juga ada OP lebar Mas. Oke. NZD tadi pagi RBD Mas. Ya, RBD. RBD bukan makanan saya, tapi RBD kan valid ya. Sekarang kita RBD kita tetap akan bahas teman-teman, sebaiknya teman-teman data sendiri RBD dan DBD-nya. Kalau saya nggak suka RBD, teman-teman, sekali lagi ini di kehidupan nyata nih saya nggak akan entry area ini. NZD USD ini bukan makanan saya gitu ya. Bukan makanan saya bukan berarti nggak work, bisa aja ini work dengan baik gitu ya. Karena teman-teman punya climate yang confirm, teman-teman punya unfill order, teman-teman punya EMA 9. Jadi teman-teman punya reason yang jelas untuk entry. Tapi sekali lagi saya, kemarin kita udah bahas, saya nggak suka RBD ini kan rally base drop, bentuknya huruf A gitu ya. Kalau rally base drop terlebih ada ekornya panjang di sini, saya nggak suka. Ekornya panjang di layout gitu. Jadi saya nggak akan entry di sini. Bukan makanan saya. Jadi ini belum tahu ini SL atau TP, tapi secara pribadi saya nggak akan entry di NZD USD. Oke. Sekarang kita kebut, kita langsung ke Euro GBP. Mana minuman saya? Ini Euro GBP keriting tuh, climate-nya nggak jelas. Climate-nya nggak jelas, kita skip ya. Euro JPY. Siap, thank you Mas. Saya entry Mas. Mbak Teresia ada Mas, tadi Mbak Teresia nggak cewek. RBD boleh nggak? Boleh, di data aja. Selama belum di account real ya teman-teman. Kan teman-teman sebelum masuk ke account real, teman-teman idealnya sudah punya ekspektasi yang benar gitu ya. Oke, saya akan sebut aja teman-teman, ini udah menit ke 54, jadi saya nggak akan catat di PowerPoint lagi biar agak cepat. NZD USD H4 M21 kita lihat. H4 M21. Nah, H4. USD CAD H4 M21 drop is drop. Kita lihat. NZD USD 240. Kita tunggu aja. Emang ada news apa? NZD. Saya nggak ngeklik news.
Oke, ini tadi down market. Oh, ini bulat ya. NZD USD hari ini hari apa? Hari Kamis. Apa Jumat? Kamis. Oh, ini tadi ada news di USD ya. Unemployment claim ya. Ya, saya biasanya nggak peduli sih news unemployment claim kayak gini. Nggak terlalu peduli. Oh, ini kemarin saya bahas sell stop dan sell limit. Kita tunggu chart 21-nya belum muncul. Mas enggak, kalau ada pair yang sudah hit TP1 tapi sekarang masih floating selama 4 hari dan EMA sudah keluar dari UFO, apakah tetap akan kita tunggu sampai SL atau sentuh final target? Yes, tetap ditunggu. Kecuali Mbak Teresia punya aturan trailing, ya ikutin aturan trailingnya. Jadi dipilih satu. Paling kan kita udah bahas tuh rule-nya, bisa di trailing, bisa dibiarinkan saja. Ya, bisa pilihannya trailing atau biarkan saja. Kalau di trailing ya di trailing. Lakukan apa yang dipilih. Kalau pilihannya tidak di trailing berarti ya cuekin aja. Kan kita nggak tahu, apalagi kan kalau udah hit safety target itu berarti udah risk free ya. Kalau udah risk free ngapain dipikirin? Kalau udah risk free kan resikonya cuma balik modal atau profit banyak sekalian. Kalau saya sih akan pilih itu, udah risk free mau diapain, kan peluangnya masih 50-50 dia antara hit final target sama hit SL. Newsnya Mas Angga webinar apa newsnya? Newsnya oke, 21 kok nggak muncul ini NZD USD 21-nya. Kenapa? Ada apa? NZD USD. Kalau jam segini chartnya lemot. Oke, Euro-JPY. Kita lihat climate-nya confirm down market, final targetnya teman-teman nanti di sini. Kalau teman-teman nonton, ikutin aja yang tadi ya. Berikutnya kita lihat UFO-nya, ini nggak kelihatan ya. Belum muncul. Karena dia lemot, nggak apa-apa, karena saya cepet. Nah, ini kemarin teman-teman, kemarin kan kita punya setup ini nih, drop ini yang ekornya panjang. Nah, kemarin, oke, saya akan delete dulu. Saya akan masukkan lagi indikator NZD. Oh, ini udah muncul NZD USD. Yang mana Mas entry ini? Drop bed drop. Ini UFO 4 benar. Entry-nya di mana ini ya? Drop base drop ini ya. Drop base drop ini valid nggak? Valid sih, ini valid. Ini valid. Kalau Mas entry di sini. Entry di sini valid dan SL, ya nggak apa-apa. Ini valid dan SL. Ini SL yang benar kok. Ini good SL. Nggak ada yang salah kalau entry-nya di sini dan SL. Ini namanya contoh transaksi yang kena SL gitu ya. Alright, Euro Yen. Kemarin kita punya area di sini, teman-teman ingat kita marking area ini. Nah, area ini sekarang kita cancel. Kenapa kita cancel? Karena EMA 9-nya sudah mundur terlalu jauh. Ini kita cancel. Oke, berikutnya teman-teman saya lihat di sini kita punya area ini. Nah, ingat kalau teman-teman bingung kalau garisnya banyak kayak gini, yang mana, which one which, kalau teman-teman bingung, kemarin kita udah diajarin sama Mas Ricky, klik kanan, terus teman-teman masuk ke scale, itu teman-teman klik indikator name label, nanti akan muncul. Pasangannya dia siapa? Ini dia sell UFO 3H, berarti pasangannya 3H, berarti UFO-nya adalah yang ini. Oke, yang ini UFO-nya ya. Oke, sekarang kita udah tahu UFO-nya mana yang gitu ya. Saya akan pasang garis aja biar nggak pusing ya. Saya akan pasang garis ini. Saya akan pasang garis ini. 3H. Saya akan disable UFO-nya. Nah, kita sekarang punya area itu. Area ini oke, ini lumayan valid ya. Lumayan valid, con-nya nggak fresh, terus con-nya dia rally base drop, jadi teman-teman dia naik dulu sebelum ada jatuh, jadi sedikit lower probability, tapi kita tetap akan pasang karena ini sesuai dengan rule kita. Ini kita tunggu ya teman-teman, kita nggak tahu EMA 9-nya akan kemana nanti. Kalau dia keluar ke sini berarti cancel. Teman-teman monitor aja. Tapi in sake of latihan saya akan pasang area ini. Pakai duit beneran ya. 115,559, berarti di sini entry kita 11555, kita bulatkan koordinat 11555. Dari mana 55 dari 559 gitu ya. Berikutnya SL-nya 998, 99, berarti kita buatkan 116 tambah 7. 116,07. Jadi ini adalah setup untuk Euro Yen.
Ini 1:1, 1:2, ini 1:3, ini adalah final target. Kebetulan final targetnya sebelum 1:3, jadi teman-teman bisa ambil 1:3 aja. Oke, kita akan entry di MT4. Kalau teman-teman mau lihat auto UFO-nya, saya akan aktifkan. Boom. Klik kanan, setting, saya akan matikan indikator name label-nya. Oke, jadi ini adalah auto UFO yang kita pakai. Oke, ini entry kita. 11555 ke 11607 euro yen. Oke, saya akan ke euro JPY. Ini klik kanan, chart window. Posisinya sell 115,0 11555 116,07 gitu ya. Kita lihat benar enggak? 11555 11607 ya benar. Kita ambil 1:1, 1%, kita klik order sell. Dia akan muncul di sini, ini sell order kita. Saya akan ambil 1:3. Sell sekali lagi, dan teman-teman bisa lihat di sini ada 1:3. Alright, selesai untuk yen. Jadi yen ini di dunia nyata nih saya nggak akan entry teman-teman. Di kehidupan saya ini bukan makanan saya karena ini rally based drop ya. Jadi saya nggak suka. Euro AUD ini kemarin kita ada setup yang TP. Siapa yang TP di Euro AUD? Iya mas, di situ sekitar jam 12. Mas enggak scoring untuk candle layout gimana? Nggak di scoring sih mas, saya nggak punya scoring untuk layoutnya. Pokoknya saya maunya bentuknya drop base drop, gampang dilihat gitu ya udah, nggak ada scoring yang gimana. Oke. Euro AUD kemarin kita ada entry sell di sini ya. Ini tapi saya nggak entry ke akun. Kita kemarin ada entry sell di situ. Kalau saya matikan auto UFO-nya dulu, kemarin kita ada, salah matiin. Kemarin kita ada entry sell di sini, ini drop base drop ya. Ini formasi ini drop base drop. Ini tangga, teman-teman bisa lihat ini bentuknya tangga. Ini bentuknya tangga, ini drop base drop dan ada EMA 9 di dalamnya. Harga masuk, ketika harga masuk EMA-nya deket-deket ini. Dia floating minus, hampir kena SL, ini nggak sampai SL, terus akhirnya collapse, sudah hit 1:3. Nah, teman-teman ingat, Euro AUD ini sama dengan GBP AUD. Jadi kalau teman-teman adalah tipe korelasi, ingat kemarin kita udah bahas, kalau teman-teman tipe 1, teman-teman pilih satu yang, kalau yang satunya udah hit TP, baru boleh ambil satunya. Kalau teman-teman tipe yang barbar kemarin ya, berarti ambil semuanya, dua-duanya TP, teman-teman profit besar hari ini. TP profit, kalau teman-teman periksa 1%, 1:3 gitu, langsung TP dua-duanya 1:3 nih. Langsung profit gede. Tapi ingat, kalau ini SL, kemarin SL-nya juga double. Sama atau teman-teman pilih dua-dua entry-nya, dan teman-teman pilih jadi 2, dan teman-teman pecah risk-nya gitu ya. Ini kemarin. Nah, kemarin kita entry-nya di sini. Saya akan mundurin chart-nya, replay-nya, supaya teman-teman kebayang. Nah, ini kemarin area entry kita, dan saya akan aktifkan auto UFO-nya. Kita tunggu macik-macik, ini areanya, ini area hitam ini yang kita ambil kemarin, ini SL kita. Kita akan play. Teman-teman bisa lihat ini adalah EMA-nya ada di sini. Harga turun, lihat harga turun, EMA-nya turun ya. Harga turun, EMA-nya turun. Nah, ini teman-teman perlu feeling nih, perlu membiasakan diri untuk kira-kira EMA-nya pas nggak sih kalau di situ gitu ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Harga sekarang mulai naik, turun lagi gitu ya. Oke. Boom, harga sentuh ke entry, ini kita kepanggil entry-nya. Gitu, entry kita kepanggil, harga koreksi, naik lagi, hampir kena SL, dalam banget, hampir kena SL, terus mulai turun, floating profit, sampai akhirnya hit TP1, TP2, dan seterusnya. Oke. Dan sekarang TP3 ya, saya akan close. Udah TP3. Nah, sekarang teman-teman, saya akan hapus semuanya ini. Sekarang kita punya area baru. Area UFO baru di sini. Ini belum valid ya, teman-teman. Teman-teman harus monitor. Secara setup ini oke, ini drop base drop gitu ya. Drop base drop, dia bikin new low. Pivotnya saya bahas besok lain waktu ya. Ini dia break swing low. Swing low itu saya nyebutnya pivot. Pivot itu cuma bahasa untuk swing low aja. Jadi huruf U dan huruf A itu saya nyebutnya pivot. Jadi pivot tuh ini.
Jadi ketika dia membuat harga rendah baru yang lebih rendah dari harga yang rendah sebelumnya, maka ini lebih kuat. Formasinya drop base drop, tapi problemnya adalah ini EMA 9-nya masih dekat-dekat distal. Jadi saya akan tunggu EMA 9-nya akan turun ke sini. Jadi ini teman-teman sebaiknya monitor aja kalau teman-teman mau entry. Ingat teman-teman, area ini adalah area yang reaksi dari harga yang sudah jatuh. Jadi ini sedikit lebih lower probability, tapi masih reasonable untuk entry. Oke, kita masuk ke Euro CAD. Mas, untuk EJ apa bukan DBD? Untuk EJ bisa dibilang DBD sih, teman-teman. Kalau mau bilang itu DBD sah gitu. Cuman problemnya ekornya panjang, jadi nggak begitu oke. Ini kemarin setup kita Eurochart. Oke, Euro CAD, climate-nya confirm, final targetnya di sini. Sekarang kita punya area UFO yang bertumpuk gitu ya. Ini overlapping terlalu banyak. Kalau udah overlapping terlalu banyak kayak gini, oh ini masih oke, Eurochart masih oke ya. Teman-teman, at least teman-teman punya area ini kayaknya bakal valid ya. Teman-teman cek area yang ini, yang kuning atas. Ini EMA-nya sekarang di bawah, tapi kalau dia naik dia akan masuk lagi. Dan area ini juga Eurochart dia udah break low gitu ya. Dia udah bikin new low. Dan teman-teman bisa lihat Eurochart ini sama Euro AUD tadi searah, bentuknya mirip kan, teman-teman. Jadi Eurochart sama Euro AUD ini correlated. Jadi kalau teman-teman entry Euro, teman-teman pilih dulu tipe korelasinya yang mana, nanti teman-teman pilih apakah mau diambil semuanya, diambil salah satu, atau risknya dipecah. Itu pilihan teman-teman semua. Oke. Informasinya oke. Nah, balik lagi kayak Euro Yen tadi ada pertanyaan, Mas itu bukannya DBD ya? Nah, kalau Mas bingung antara RBD dan DBD berarti tidak terlihat dengan mudah. Kalau tidak terlihat dengan mudah dan tidak terlihat dengan jelas, saya memilih skip dan tidak entry. Nah, kalau saya gitu aja. Jadi kan bingung nih, ini DBD apa RBD ya? Berarti nggak jelas, bingung. Ya udah, ganti, nggak usah entry, selesai. Segampang itu kalau buat saya ya. Jadi saya nggak berusaha benar atau salah, teman-teman. Kalau kita beda pendapat berarti kan tidak terlihat dengan gampang. Kalau ini kan saya bisa tahu nih dengan gampang ini drop is drop ya, drop is drop, mudah. Semua orang nggak akan beda pendapat kalau ini drop is drop. Nah kalau Mas itu bukannya RBD ya? Kalau ada yang bilang ini RBD apa DBD berarti itu nggak jelas. Kalau tidak terlihat dengan mudah, tidak terlihat dengan jelas, saya skip. Sesimpel itu hidup saya ya. Jadi nggak perlu dipikirin. Itu mungkin yang bikin saya juga nggak pernah pusing gitu ya. Oke. USDCF sama Euroyen lebih besar mana? Sama-sama low sih buat saya. Ya tadi kalau low saya nggak mau. Ingat teman-teman kata-kata saya kemarin, kalau teman-teman ingat hasil webinar kemarin saya bilang saya hanya trading jika semuanya terlihat mudah, saya hanya trading jika semuanya terlihat jelas. Kalau dua-duanya low ya saya nggak entry gitu ya. Saya lebih memilih begitu daripada saya mikirin yang mana yang lebih bagus probability-nya. Kan kita tidak harus entry. Mas Yefri atau Mbak Yefri? Oke, Mas Friedman, saya udah bahas, bukannya DBD. Ya, saya juga nggak lihatnya DBD, Mas Friedman. Oke, kalau sama-sama nggak lihat berarti skip. Kalau saya gitu ya. Oke, ini CHF Yen. Sekarang Eurochart saya akan sedikit ngebut teman-teman. Euro CHF udah malam ya. Dylan tadi udah manggil-manggil di depan pintu. Euro CHF tidak jelas climate-nya. Kita ke Euro NZD. Euro NZD climate-nya nggak jelas juga. Climate-nya nggak jelas, kita skip. Kita ke GBP JPY. GBP JPY climate-nya 4. Kita punya area yang menarik ini. Teman-teman perlu monitor. Ini kemarin kita monitor area yang atas ini, kita nggak kepanggil, berarti ini cancel teman-teman. Di kehidupan nyata saya nggak akan entry di sini kemarin, kalaupun kepanggil ya, karena ini rally based drop dan tidak clean, saya nggak suka. Nah, sekarang kita punya area yang cukup menarik. Ini lumayan clean, GBP Yen. Teman-teman silahkan monitor area ini. Monitor EMA-nya di sini. Saya akan tulis di sini monitor. GBP JPY. Ini belum cocok ya. Misalnya GBP AUD. GBP AUD ini teman-teman profit ya. GBP AUD ini karena searah dengan Euro AUD. Harusnya GBP AUD juga profit lumayan banyak. GBP AUD kemarin kita entry di sini, ini drop base drop, ini persis semalam kita gambar areanya. Kalau teman-teman ingat kita gambar semalam dan ini harga masuk area entry kita langsung hit. Lihat teman-teman ingat, bagi teman-teman yang mempertanyakan final targetnya nyampe nggak sih Mas kalau sejauh itu nih?
Jadi bagi teman-teman yang ragu, teman-teman ngalamin kan, lihat final targetnya jauh. Ini kalau teman-teman ngikutin yang final target, sekali lagi kan selalu ada pro dan kontranya. Tapi kalau teman-teman ngikutin yang final target kita kemarin di sini 1,9003, berarti final target kita 1,9005. 1,9005 di situ. Nah, final target kita kan lumayan jauh ya, teman-teman. Nah, teman-teman lihat final target saya kita di sini nih. Ini udah hampir mendekatin final target. Kalau teman-teman lihat RR-nya ini sekarang udah 1 banding berapa nih? Kalau saya kasih order sell itu ya. Short position, saya klik di sini. Ya anggaplah di situ dia, walaupun nggak pas-pas banget nggak apa-apa. Ini cuma kira-kira. Nah, teman-teman, tadi harga sudah sampai turun sampai sini nih. Dia udah 1 banding 8 udah. 1 banding 8. Teman-teman bisa lihat RR-nya 1 banding 8,33. Nyampe nggak? Nyampe aja tuh. Bisa jauh kan gitu. Artinya teman-teman kebayang. Jadi supaya teman-teman dapat pemahaman, bisa nggak? Bisa aja. Cuman tadi saya memutuskan untuk keluar di sini gitu ya. Saya memutuskan untuk keluar di sini karena sudah nyampe new low ini adalah easy money target. Nanti next time kita akan belajar ada namanya easy money target, ada namanya big money target gitu ya. Nanti di alumni ya, mungkin ini namanya big money target sampai sini, ini big money target. Ini namanya easy money target di sini. Jadi easy money target yang di sini udah hampir pasti kena gitu ya. Nah, ini big money target, teman-teman lihat ini nyampe ke bawah kok. Tuh teman-teman lihat. Sampai ke sini bisa nyampe. 1 banding 8, 1 banding 9 bisa nyampe. Nah, kalau teman-teman ngambil 1 banding 9 kayak gini, 1 banding 8, 1 banding 9, kan win rate-nya butuh kecil banget. Teman-teman 100 kali entry gitu ya, 90% SL pun masih bisa BEP kan gitu. Maksudnya clean itu area sebelumnya kosong ya. Ya clean itu gampang, Mas. Clean itu kelihatan gampang, kelihatan drop is drop dan jelas semua orang bisa lihat kalau itu drop is drop itu namanya clean. Kalau masih ada yang bertanya ini GBP, AUD, drop is drop apa ya, teman-teman itu namanya nggak clean. Nggak jelas. GBP AUD, GBP CAD. Nah, teman-teman untuk bisa nahan sampai jauh gini butuh keyakinan dasar yang kuat gitu ya. GBP CAD arahnya pasti sama dengan GBP AUD, teman-teman bisa lihat karena sama-sama GBP ya. GBP CAD. Oke, GBP CAD ada satu area yang menarik yang teman-teman perlu monitor. Ini ada drop is drop yang lumayan bagus di sini. Teman-teman perlu monitor area ini, EMA-nya belum masuk. GBP CHF. GBP CHF, ini climate-nya nggak jelas, kemungkinan besar. GBP NZD, saya udah sebelum lihat udah tahu kayaknya nggak jelas climate-nya. GBP NZD confirm down market. Oke. Areanya nggak ada ya. Teman-teman perlu monitor ini. AUD-JPY. AUD-JPY, oke. AUD-JPY nggak ada areanya. CAD-JPY. CAD-JPY kita punya confirm climate. Ini harusnya dekat-dekat area. Di sini ada areanya enggak? AUD-JPY saya nggak tahu. Kalau saya mundurin tadi ke sini, apakah kita punya area? Ada teman-teman yang punya area di AUD-JPY nggak? Coba komen. Oh, nggak ada ya. Area ini sih nggak masuk. Kita lihat, coba kita deketin. Oh, itu masuk di situ. Oke, itu EMA-nya di luar ya. Nggak begitu valid ya. Ini kurang oke buat saya areanya karena EMA-nya ke distal, tapi ini sekarang nggak ada. CHF-JPY. Kalau ada yang di AUD-JPY sah, CHF-JPY ini climate-nya confirm. Ini area kita yang kemarin kita cancel karena udah kejauhan. Kita punya area ini overlapping each other, ada 2 area. Teman-teman bisa ambil segini. Ini lumayan lebar ya untuk CHF yen. Ini lumayan lebar areanya. Ini valid entry. Teman-teman bisa entry di sini. Ini valid, ini sah untuk di entry CHF yen. CHF yen ini valid. Drop is drop gitu ya. Ini oke, CHF yen saya akan entry. 10982, 10919, 19 tambah 7 26. 10982, 10926.
Oke, 10982, 11026. Saya akan ke CHF Yen. CHF Yen. Teman-teman, idealnya transaksi ini dimonitor ya teman-teman. Tapi karena akun ini akun seribuan ya, saya nggak sempat monitor ya, cuman buat latihan sama teman-teman aja. Jadi ini saya nggak terlalu perhatiin. Jadi ini bukan patokan angka yang teman-teman akan dapatkan. Ini cuman saya ngajarin cara entry dan TP. Cuman saya malas kalau pakai demo, jadi saya pakai real aja. Cuma 1000 gitu ya. 10982 109 110 26. Oke. Sell 109,82 11026. Teman-teman ambil 1/1, 1%, kita klik sell limit. Di sini misalnya 1/3 aja biar cepat. Saya klik sell, ini 1/3-nya di sini. Alright. CHF yang sudah selesai, kita ke NZD/JPY. Mas bikinin video khusus pembulatan, boleh. CFJPY ini juga di kehidupan nyata saya nggak akan entry karena areanya sangat ramai kayak gini. Next time kita bahas. Kemarin teman-teman ada entry NZD/JPY di sini, kayaknya TP3 ya. Siapa yang kemarin entry NZD/JPY di area ini? Ini udah jelas area UFO, ini rally base drop soalnya. Oh, itu bahkan udah ada itu. Oke, ini entry kita kemarin NZD Yen. Harga masuk hit TP1, TP2, TP3 dan jauh nih. Teman-teman bisa lihat ini lumayan jauh TP-nya. Nah, teman-teman perlu data nih kayak gini. Nanti akhirnya sejauh apa gitu ya. Dan ini teman-teman setelah area ini kebentuk ya, teman-teman udah entry udah jauh. Kalau teman-teman ada yang miss kemarin, kalau teman-teman adalah orang yang entry RBD, sekali lagi RBD bukan makanan saya. Tapi kalau teman-teman ada yang entry RBD, teman-teman bisa lihat ini kita punya RBD baru. Di mana nih areanya? Oh, ini area baru terbentuk. Sebelumnya harusnya teman-teman punya area RBD di sini juga. Kalau saya mundurin chartnya, harusnya ada area di situ. Magic. Tunggu, harusnya ada area di sini. Nah, kayaknya ada area di situ ya. Saya udah hafal banget sebelum UFO-nya muncul ya. Nah, kalau teman-teman ada entry di situ, entry di sini, sekarang harganya sudah turun lagi ya. Ini kita belum SL. Teman-teman mungkin akan entry sekitaran sini. Oke, ini udah hampir TP1. Ini saya kira-kira aja biar cepat. Audi CAD. Dealernya udah manggil-manggil papa-papa di depan. Audi CAD ini claimnya expired pasti. Audi CHF. Udah pas expired tadi Audi CHF. Audi CAD, Audi CHF confirm up market. Oh ya, Audi CHF kita kayaknya punya area satu yang lumayan menarik ya. Audi CHF tadi saya sempat lihat sore-sore sebelum ini. Ini area ini teman-teman perhatikan, ini monitor ya, ini lumayan menarik area ini. Sekarang posisi EMA-nya masih dekat-dekat distal. Saya mau EMA ini akan naik dekat-dekat proximal sini. Maka area ini menarik, ini valid. Ini akan jadi valid entry. Jadi kalau teman-teman geser EMA-nya nanti dekat-dekat proximal, jadi mungkin nanti di sekitar sini, maka kita akan entry di sini. Ini 41 kurang 5, 41 kurang 5, 36, 641, 64 tambah 4, 66. Jadi sekitar sini nanti teman-teman entry-nya. Saya akan entry aja, 6266, 6236, Audi CHF. Sebentar saya bukain biar dia masuk. Mama gimana sih, Mama? Sini masuk, Nak. Boleh. Keluar. Nanti ya, sebentar, Papa belum selesai. Jangan. Mau sama Papa aja. Mau sama Papa boleh, di sini aja boleh, temenin Papa. Jangan. Audi CHF, mana Audi CHF? Jangan. Audi CHF. Oke. 6266, 6236, kita akan entry by limit 0,6266, 0,6236. Dan kerja, iya. Bentar ya teman-teman.
Ini saya ambil 1/3 aja. Nggak apa-apa, temenin situ aja sama Mama. Di kursi Ups, sorry teman-teman, saya salah ini 3%. Saya salah klik teman-teman. Harusnya saya 1/3, tapi malah 1/1 ini harusnya yang 3 di atas ya, ininya 1. Teman-teman harus hati-hati. 3-nya di atas, saya place di sini. Oke, Audi CHF, saya akan selesaikan dikit lagi Audi CHF. Sekarang kita ke Audi NZD. Audi NZD juga ada area, ingat ini ada banyak korelasi teman-teman, jangan diambil semua. Karena itu tadi buat latihan entry teman-teman, nggak apa-apa. Audi NZD nggak ada area. CAD CHF. Jadi secara umum saya nggak aktifin auto EF-nya kalau malam karena auto EF ini memperlambat saya. Saya bisa lebih cepat tuh. Candanya. Kebalik masalah input ya tadi di data. CAD CHF ini climate-nya either up tapi tidak confirm. Oh tapi ini confirm sih. Nah, ini nggak jelas kan, nggak confirm. NZD CAD, enter. Thanks banyak coach malam ini. Siap. Biasanya kalau saya charting sebentar, jadi biasanya anak-anak nungguin. Ini nggak confirm, kita terakhir NZD CHF, pair terakhir. Boleh sama Papa ke sini, boleh? Boleh sini sayang, boleh. Ini NZD CHF juga nggak confirm, jadi kita selesai teman-teman. Sini. Lihat di kaca ada Dylan. Boleh lihat di kaca. Tuh nanti Papa munculin. Tuh ada Dylan. Oke, biarin aja, nggak apa-apa sih. Dia nangis nanti kalau nggak. Orang dia senang, dadah. Daddy, what's this? Itu namanya Mahathir Muhammad. Oke, teman-teman, thank you waktunya. Thanks banyak coach malam ini. Thank you teman-teman, kita udah catat semua teman-teman. Teman-teman tinggal cek replaynya. Say goodbye. Kita pamitan dulu, udah ditungguin sama bocah kecil-kecil. That's a lot of people. You could take away. Sampai ketemu di live berikutnya. See you. Bye-bye. Bye-bye. Say goodbye. Bye-bye. Bye-bye. See you on another live. Catat. See you on another live. Say that. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Mas Angga. Terima kasih Mas dan Dede. Papa. Kita matikan live-nya. Baba, aku mau